Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abdani dengan NIM 12 11 910. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai writing for research atau etika menulis untuk penelitian. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah dari segi tata bahasa. Jadi ekspresi yang harus dihindari itu adalah ungkapan. Dan yang harus dihindari itu sebagai berikut. Pertama, seperti kata-kata itu sendiri bahwa dapat diperhatikan, bahwa harus disebutkan, bahwa namun perlu dicatat, bahwa jelas, bahwa mengenai fakta ini, bahwa diberikan oleh fakta berdasarkan eksperimen kami, pemahaman, seperti yang bisa dilihat dari tabel. Ini memperhitungkan fakta bahwa hal ini dapat diidentifikasi bahwa kalimat tersebut, kata-kata seperti bagaimanapun, apalagi bagaimanapun dan lain dapat diterima bila digunakan dengan hemat atau dengan kata lain kalimat di atas tersebut merupakan kalimat pemborosan karena sudah jelas memakai bahwa jadi dalam menulis penelitian itu kan kita harus sebisa mungkin meringkasnya menjadi kalimat yang efektif, menggunakan kalimat yang efektif, jadi tidak adanya pemborosan kata. Hindari kata bekerja atau kata kerja kecuali untuk orang ketiga. Kita merujuk pada studi artikel atau karya sebelumnya, karya tidak dapat diterima. Gunakan kata mudah. Teks lebih mudah dibaca dan diasimilasi ketika disusun dalam bentuk positif. Gunakan pre-ses jika memungkinkan. Tidak sensitif lebih baik daripada tidak sensitif. Kata sifat sering dimasukkan untuk penekanan yang tidak beralasan. Jadi tidak cukup sensitif, seharusnya hanya membaca tidak sensitif. Juga berhati-hatilah dengan ekspresi seperti menunjukkan kesamaan. Jadi seperti contohnya itu. Tidak cukup sensitif, seharusnya hanya membaca tidak sensitif gitu. Lagi-lagi ini menyangkut tentang pemborosan kalimat ya. Jadi kita sebisa mungkin membuat ringkasan atau rangkumannya itu lebih jelas gitu, lebih jelas. Jadi sehingga kita dalam penulisannya itu dapat ditulis dengan baik dan mengakibatkan para pembacanya itu tidak bosan gitu untuk membaca. Selanjutnya adalah bertele-tele. Jadi kita harus mengurangi jumlah dalam dokumen menghasilkan teks yang langsung dan dapat dibaca dalam frasa menunjukkan kesamaan yang tinggi. Kata kerja yang akan diganti dengan kata kerja untuk ditampilkan, akibatnya kata sifat serupa digantikan oleh kesamaan kata benda. Teks ya bertele-tele mengubah kata sifat menjadi kata benda dan menyebutkan kata kerja akhir. Jadi kalimat yang bertele-tele itu harus kita hindari karena kalimat tersebut sebenarnya adalah kalimat yang membahas suatu pokok bahasan yang sebenarnya sudah dibahas di penulisan sebelumnya gitu. Jadi untuk apa kalau penulisan yang dibahas itu ternyata sudah dibahas di penulisan sebelumnya? Kan nantinya akan terjadi pemborosan kata gitu atau pemborosan penulisan, sehingga dalam penulisannya itu terkesan memutar-mutar. Jadi terkesan memutar-mutar dan tidak efisien
atau efektif ketika dilakukan penulisan. Jadi pembaca itu berpikiran bahwa penulisannya kok dari tadi berada di ruang lingkup ini lagi, di ruang lingkup ini lagi. Jadi bisa mungkin kita menulis itu secara ringkas dan padat, dan jangan lupa harus jelas juga. Untuk apa ringkas padat tetapi penulisannya tidak jelas kan? Selanjutnya adalah menata data. Pembicaraan data tentunya harus kita tata secara jelas dan ringkas. Sebelum mengatur pendataan itu, kita harus membuat daftar tes yang buat memutuskan hal-hal yang penting, lalu mengatur ide-ide dalam urutan secara logis, lalu setelah mengatur ide-ide secara logis, selama langkah ini lalu kita memeriksa konsistensi, apakah sudah lengkap dan koheren, lalu kita hitung, kita pertimbangkan ketidakpastian, lalu kita ulangi percobaan, kita kumpulkan data hingga tuntas, lalu kita dalam memutuskan hal yang pantas atau tidak pantas kita tulis itu, kita harus kritis gitu dalam menilai hal tersebut. Ketika kita kritis dalam menentukan penilaian tersebut kan, secara tidak langsung kita sudah bisa menilai apakah karya tulis kita itu patut untuk kita publikasi atau kita posting secara bebas untuk umum atau tidak gitu. Ketika kita menilainya kita sudah layak, maka ya tidak apa-apa untuk kita publikasi. Tetapi jika diri kita sendiri merasakan bahwa artikel atau tulisan kita itu belum pantas, ya maka tentunya harus kita perbaiki lagi. Kita membuat judul. Ketika kita untuk mau membuat judul itu, sebisa mungkin kita buat judul dengan judul yang menarik, unik, lalu aneh. Mungkin aneh ini salah satu yang terkesan agak gimana gitu. Cuma biasanya judul yang unik, menarik, dan aneh itu menarik pembaca gitu loh. Saya mengikuti PKM itu dengan dosen wali saya menggunakan pada saat melakukan pembuatan proposal itu menggunakan judul yang unik dan aneh. Jadi ketika saya beritahukan kepada teman saya juga, teman saya kok seperti ini judulnya gitu, kok ada aneh gitu, kok unik gitu loh. Jadi mereka dari awal melihat judul saja mereka tertarik karena judul itu adalah bisa dibilang interface pertama ketika orang itu mau membaca suatu jurnal atau tulisan kita gitu. Yang terpenting tidak melenceng dari pokok bahasan yang akan dibahas. Lalu selanjutnya adalah abstrak. Abstrak itu mungkin bisa dibilang
ringkasan ya, ringkasan mengenai gambaran yang menggambarkan secara umum aja gitu, secara umum pokok bahasan yang dibahas di dalam artikel atau tulisan kita gitu. Tapi ringkasan itu bukan bukan kesimpulan ya, ringkasan bukan kesimpulan, dia membahas secara umumnya. Abstrak juga bisa dibilang merupakan bagian terpenting dari sebuah manusia. Seperti judulnya abstrak, pendek. Abstrak itu seharusnya lebih pendek, maka lebih baik gitu. Ringkas kontribusi utama sehingga pembaca menghargai signifikan dari karya tanpa membaca seluruh dokumen. Jadi para pembaca itu sudah mengetahui gambaran secara gambaran kasarnya gitu, tanpa dia membaca seluruh tulisan kita gitu. Selanjutnya adalah perkenalan. Pendahuluan membatasi ruang lingkup pekerjaan. Perkenalan umum memungkinkan membaca untuk menghargai pentingnya subjek. Perkenalan ini sangat penting karena ketika kita ingin membaca sebuah artikel karya tulis kan, kita juga harus mengetahui siapa sih penulisnya. Karena untuk apa? Agar kita tahu gitu konsep cara mereka berpikir itu seperti apa. Jadi aku bicara ini sebagai sudut pandang pembaca ya. Konsep mereka berpikir. Jadi kita secara tidak langsung itu bisa berkomunikasi dengan si penulis sehingga ada rasa di dalam diri kita itu bahwa oh ini si penulisnya si dia gitu. Oh ini nih biasanya tulisannya itu unik tapi realistis. Jadi perkenalan itu penting untuk membentuk euforia ketika pembaca itu membaca tulisan. Lalu selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Mengkaji literatur adalah kegiatan yang tidak mudah, namun kegiatan ini sangat penting karena ketika kita membuat suatu karya tulis atau tulisan, tentunya kita harus melakukan kajian pustaka karena kita membutuhkan referensi. Kalau kita sendiri tidak memiliki referensi, lalu data-data yang kita cantumkan itu berasal dari mana gitu. Kecuali memang penelitian itu adalah penelitian yang pertama kali diteliti. Kalau kita bicara konteksnya penelitian. Jadi studi literatur itu sangat penting dalam penulisan ya. Selanjutnya adalah metode eksperimental. Mempertimbangkan apa yang dikatakan Pulitzer, bagian metode eksperimental adalah dan materi harus dinyatakan secara ringkas, jelas dan akurat sehingga orang lain dapat mereplikasi hasilnya. Sertakan gambar yang mendemonstrasikan peralatan eksperimental serta diagram skematik dan jelaskan peralatan utama secara individual serta urutan eksperimen secara kronologis. Jelaskan prosedur pengambilan sampel jika ada. Gunakan tabel untuk meringkas kondisi eksperimental. Nyatakan faktor invarian dalam tubuh atau dalam keterangan agar tabel tetap dapat dikeluarkan. Jadi maksud dari mereplikasi itu bukan plagiarisme ya. Jadi lebih ke bagaimana para pembaca itu bisa mendapatkan referensi dari tulisan kita. Hasil dan pembahasan. Bagian ini merupakan bagian inti dari makalah Anda, walaupun bagian lain-lainnya juga berperan penting ya. Ini memperkuat apa yang
kita katakan dalam abstrak dan kesimpulan, ringkasan data dalam grafik dan tampilan diskusikan, tren yang jelas dalam isi teks, menafsirkan data, sudah termasuk literatur referensi untuk menguatkan hasil dari tulisan. Jika hasilnya tidak konsisten dengan literatur, jelaskan semua hasil Anda dan bersikap kritis. Pembahasan ini bisa dibilang inti karena apa? Karena pembahasan ini adalah suatu bagian yang membahas tentang penelitian kita itu secara terperinci gitu. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan data-data yang telah kita kumpulkan, telah kita dapatkan, mau itu berasal dari penelitian atau eksperimen. Jadi data-data tersebut kita kumpulkan, lalu kita buat, kita rapikan, kita satukan pada bagian ini. Jadi semua intisari dari pembahasan dari data-data yang sudah kita dapatkan sebelum nantinya ke kesimpulan ya. Jadi intisarinya itu ya ada di hasil dan pembahasan ini. Gitu. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah penjelasan inti dari pembahasan yang telah ditulis dan hindari untuk menyatakan permasalahan yang diangkat. Pertimbangan untuk menyebut keterbatasan pekerja atau isu yang tersebut. Mengatasi implikasi pekerjaan dalam konteks yang relevan dengan sistem peningkatan dan aplikasi lain. Jadi itu tadi yang saya bilang sebelum kita ke kesimpulan kan dari pembahasan tadi kan. Jadi kesimpulan itu menjelaskan inti dari pembahasan. Ketika pembahasan sudah kita bahas, dari hasil-hasilnya itu sudah jelas, lalu pembahasan tersebut akan membentuk suatu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu menghasilkan suatu inti dari pembahasan dan hasil, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan di bagian kesimpulan itu. Jadi kita harus mendapatkan intisari dari pembahasan tersebut dan menghindari permasalahan yang diangkat. Maksudnya menghindari permasalahan, jadi permasalahan yang permasalahan yang diangkat itu pada penelitian atau artikel itu sebisa mungkin kita hindari. Jadi kesimpulan itu berisi tentang inti-intinya saja gitu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.